gue tahu resiko menjadi stand up comedian yang ngomongin politik. Gue tahu orang pasti pada bilang, Bang Panji ngomong doang, kasih solusi dong kalau berani. Betul? Panji mah ngomongin politik doang, kasih solusi dong kalau berani. Lah aneh, solusi dari yang berani, solusi dari yang pinter. Lah kalau dia berani tapi gila, lo. So hear me, President Trump, when I say this. To get to any of us, you will have to get through all of us. After all, the conventional wisdom would tell you that I am far from the perfect candidate. I am young, despite my best efforts to grow older. I am Muslim. I am a democratic socialist. And most damning of all, I refuse to apologize for any of this. Satu dilaporkan, yang lain baru dilantik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di awal tahun 2026 ini, di satu negeri, komedi dipersoalkan. Seorang komika dilaporkan ke polisi, bukan karena melukai siapapun, tapi karena ia menggoyang zona nyaman. Dan zaman ini, menggoyang kenyamanan sering dianggap kejahatan. Sementara di belahan dunia lain, New York, kota tempat ia merantau, seorang pemimpin muda justru dilantik. Bukan sekedar memimpin kota besar, tapi memimpin kota paling keras di dunia. Kota yang tak memberi ruang bagi yang lemah, namun membuka jalan bagi mereka yang berani berubah. Di satu sisi, sebuah suara dalam bentuk komedi dipersoalkan dan dilaporkan. Di sisi lain, justru dipercaya memimpin. Inilah ironi zaman kita. Panji dilaporkan, dan justru dari sanalah cerita perubahan dimulai. Ini bukan cerita tentang lawakan. Ini cerita tentang tantangan, kebebasan bicara, dan harga yang harus dibayar sebelum perubahan benar-benar lahir. Panji Pragiwaksono, seorang komika, seorang pemikir, dilaporkan ke Polda Metro Jaya atas dugaan penistaan agama. Materinya berjudul Mens Rea, tayang di Netflix, ruang global yang tak lagi mengenal batas negara. Disampaikan lewat tawa, namun menyimpan kritik sosial yang serius, tentang kekuasaan yang saling membalas budi, tentang politik yang bersembunyi di balik kesolehan, dan tentang relasi negara dengan ormas yang kerap lebih rumit daripada yang tampak di permukaan. Kelompok pelapor mengatasnamakan ormas besar yang memberi kesan legitimasi. Kelompok ini menamakan dirinya Angkatan Muda NU dan Aliansi Muda Muhammadiyah. Namun, PBNU menyatakan tidak ada Angkatan Muda NU dalam struktur resmi mereka. Muhammadiyah juga menegaskan tidak mengenal Aliansi Muda Muhammadiyah. Pertanyaannya sederhana, kalau bukan NU, bukan Muhammadiyah, lalu siapa mereka? Yang datang melapor bukan institusi resmi, hanya sekelompok orang yang mengatasnamakan keresahan. Mereka menggunakan brand NU dan Muhammadiyah karena brand tersebut memiliki kepercayaan publik yang tinggi, sehingga mereka langsung mendapatkan sorotan media dan perhatian publik. Bersama pengurus besar Nahdlatul Ulama dan pimpinan pusat Muhammadiyah secara tegas membantah keterlibatan mereka dalam pelaporan komika Panji Pragiwaksono ke Polda Metro Jaya. Keduanya menegaskan kelompok yang mengatasnamakan Aliansi Muda Muhammadiyah dan Angkatan Muda NU bukan bagian dari struktur resmi mereka. Publik mulai bertanya, siapa sebenarnya kelompok yang merasa tidak nyaman karena materi Panji soal tambang dan ormas ini? Apakah ini murni tersinggung agama? Atau ada agenda politik titipan yang sedang bermain? Panji merespon laporan ini dengan tenang. Ia tidak marah, tidak menghindar. Ia justru berkata, kalau saya ingin bebas bicara, orang lain juga bebas melaporkan.
Ia bahkan membuka diri untuk dialog, menjelaskan dengan harapan mungkin mereka bisa tertawa. Ini bukan sikap pengecut, ini sikap orang yang percaya pada ruang diskusi. Sementara di Indonesia namanya dipersoalkan, Panji justru sedang bertarung di kota paling keras di dunia, New York City, tanpa privilege, tanpa nama besar, open mic dari nol. Di New York, ia memulai semuanya dari nol, dari panggung kecil, open mic, tak selalu ramah, dan penonton yang belum mengenal namanya. Ia membangun karir internasional, menyatukan cerita Indonesia dan Amerika lewat tur 10,000 Hours. Karena perubahan tidak lahir secara instan. Dan di kota yang sama, New York, baru saja melantik wali kota baru, Zohran Mamdani. Pemimpin progresif, Muslim, anak imigran. Ia tidak lahir dari sistem lama. Ia justru tumbuh dengan menantangnya, dilawan, diragukan, bahkan diserang oleh jejaring kekuasaan lama yang selama bertahun-tahun mengakar sejalan dengan arus politik konservatif Presiden Donald Trump. Sikapnya jelas, bahkan sejak awal ia berdiri di sisi korban, bersuara lantang membela tragedi kemanusiaan di Palestina, menentang kekerasan dan penjajahan, meski tahu risikonya adalah serangan politik tanpa henti. Ia berpihak pada imigran, mereka yang bekerja keras namun kerap disingkirkan sistem. Ia menjanjikan kota yang lebih adil, perumahan terjangkau, transportasi publik yang manusiawi, dan kebijakan yang tidak tunduk pada elit lama. Posisi itu menempatkannya di bawah sorotan tajam kekuasaan. Ia dicap berbahaya, dilabeli radikal, karena berani menantang tatanan lama, termasuk keberaniannya bersuara atas tragedi kemanusiaan di Palestina, di kota sebesar New York. Tapi New York memilihnya. Tidak ada perubahan besar tanpa perlawanan besar. Dan ketika perlawanan itu tak lagi bisa dibungkam, sejarah selalu mengambil jalannya sendiri. Bukan lewat keheningan, melainkan lewat pilihan publik. Di kota ini, perubahan akhirnya diberi mandat. Please repeat after me. Raise your right hand. I, Zohran Kwame Mamdani, Zohran Kwame Mamdani, do solemnly swear that I will support the Constitution of the United States, I will support the Constitution of the United States, the Constitution of the State of New York, the Constitution of the State of New York, and the Charter of the City of New York. and the Charter of the City of New York. Panji dan Zohran bukan orang yang sama. Jalannya berbeda, perannya juga berbeda. Tapi mereka bertemu di satu titik, tantangan sebelum perubahan. Yang satu diuji lewat laporan, yang lain diuji lewat politik kotor. Sejarah selalu begitu, mereka yang menggoyang kenyamanan hampir pasti akan diserang. Pertanyaannya bukan siapa yang benar atau salah. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih memberi ruang pada kritik atau kita memilih membungkamnya? Karena sejarah membuktikan perubahan tidak pernah lahir dari zona nyaman. Perubahan selalu diawali oleh orang yang berani diuji. Di titik inilah kita dihadapkan pada pilihan bersama. Apakah perbedaan akan kita anggap ancaman atau justru ruang untuk bertumbuh? Karena masa depan tidak ditentukan oleh mereka yang paling keras berteriak, melainkan oleh mereka yang berani membuka ruang dialog. Di ruang konvergensi, kita percaya gagasan boleh berbeda, cara boleh bertabrakan, tapi keberanian untuk bersuara adalah fondasi kemajuan. Saya Amra Abu Fikri mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Inilah ruang konvergensi, tempat ide, keberanian, dan masa depan bertemu. Salam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.